Halo Mas Rian, Halo. kita udah lama nih nggak ketemu. Iya, udah Jadi lama. beliau ini adalah salah satu mentor gue juga ya dulu yang ngajarin gue. Jadi semua ilmu di TikTok gue yang sekarang gue sering bongkar itu sebenarnya basicnya semua dari dia. Along the way gue belajar dari handle brand-brand tersebut dan gue pelajarin sendiri. Cuman basicnya semua dari Mas Rian ini. Ya. Nah kita mau bongkar abis nih. Mas Rian ini sebelumnya boleh tahu nggak Mas? Udah berapa lama sih terjun di dunia marketplace? Oke, ini gue cerita dulu ya. Jadi sebenarnya terjunnya pertama kalau waktu masuk digital marketing itu tahun 2012. Itu startnya dari digital agency. Jadi gue di digital agency itu dulu jadi sosial media dulu pertama, sosial media spesialis. Di situ karena di agency ya, jadi kita mesti bisa ngiklan. Jadi mau nggak mau kita ngiklan juga walaupun dulu cuman boost post gitu kan. Lalu ya gue ikut-ikut kelas dulunya yang gratisan gitu kan, gratisan dan jadi ngerti banyak hal di situ. Akhirnya nabung, ikut yang berbayar gitu ya. Lalu memang masuk ke berbagai industri di digital marketing gitu loh, sampai akhirnya masuk di marketplace gitu. Kalau dibilang marketplace udah dari kapan, kayaknya udah dari 2015 tuh waktu zamannya Tokopedia masih tampilannya masih biasa aja sampai sekarang udah bagus. Gitu kayaknya dari 2015 2016 deh sampai akhirnya kayak sekarang gitu loh. Gitu. Oke, ini tadi ada di-mention sempat ikut kelas itu dulu siapa guru-gurunya itu, suhu-suhunya? Suhunya gini. Dulu itu gue kalau nggak salah ya, gue ikut semacam jawab pertanyaan gitu di sosmed gitu dan gue dapet kelas gratis di Bandung ya dulu. Dulu nama kelasnya tuh Managix dulu tuh. Jadi itu belajar Meta. Dulu yang ngajar namanya Bramantya Farid. Itu guru gue di Meta. Dan dari situ karena udah bisa ya ilmunya, itu mudah banget tuh gue pindah perusahaan itu langsung jadi digital marketing manager saat itu di sebuah klinik kecantikan yang memang dia itu justru offline banget tadinya. Kayak gue jadi digital marketing pertamanya gitu loh. Jadi bikin strategi segala macam sampai ternyata shifting dia. Jadi lebih banyak ke online gitu. Menarik. Kalau berarti dulu kalau sekarang ini kan handle Semar Nusantara ya? Oh iya, Nah, sekarang. sebelumnya itu sebelum Semar itu apa? Kan tadi ada klinik tuh. Oh ya, jadi sebelum Semar ini gue kerja di perusahaan eh, kontraktor design and build gitu. Di situ ya ini fun fact ya, 95% kliennya atau salesnya itu dari digital marketing. Wih, luar biasa. Ya. Berarti leads-nya ya? Kalau itu ya? Iya, leads-nya. Jadi memang di sini kita memadukan 3 hal gitu. Pertama SEO, terus SEO Google Ads ya, habis itu Google Ads SEM lah, baru Meta gitu. Tapi sekarang sebelum gua keluar ya, itu kita juga pakai TikTok, tapi bukan buat ngiklan, buat cari engagement aja, Oh, buat buat narik branding. perhatian. Iya, karena gini, simpelnya nyari leads-nya entah kenapa ya, gue tuh dianggap katanya spesialis di bidang high ticket. Jadi kontraktor ini mahal banget Oh iya, gitu loh. servisnya mahal ya. Mahal, renovasi tuh 500 juta udah minimal kayaknya. Kita pernah sampai bangun kantor ya ada di daerah Serpong juga itu. Itu lumayan miliaran gitu. Itu benar-benar dari tanah kosong, tapi kita dapat leads-nya dari mana? Dari digital marketing gitu. Jadi ya kita SEO-in dulu gitu kan. Nah, ini satu hal ya yang memang kalau teman-teman Google Ads ya, yang main Google Ads, kalau kita pakai keyword yang sedang kita optimasi di SEO dan itu termasuk keyword yang high intent, itu iklannya bakal jadi bagus. Oh, Heeh. saya baru tahu nih. Iya, dan gue menggunakan Meta waktu itu, Meta Ads itu buat retargeting only. Oh, retarget only. Sebenarnya trafficnya itu datang dari Google, dari SEO, dari SEM. Nah, tapi gue mau dong ketika mereka masuk ke Instagram gitu kan, ke Meta segala macam, mereka menemukan oh ini yang tadi gue lihat di Google ya gitu. Dan disitulah biasa sales terjadi. Gitu. Oh, berarti metanya retarget itu pakai custom audience ya? Dari Iya, pixel ya? pakai jadi gini. Satu hal yang memang harus dikuasai ya, mau itu high ticket atau apapun itu adalah GA, Google Analytics. Dari situ kita mesti tahu
traffic ini datang dari mana? Dari SEO kah? Dari Google Ads kah? Kan dari Meta juga kelihatan tuh di situ tuh. Nah, itu traffic yang datang dari high intent keyword. Itu sebenarnya memang udah dipasangin tracking kan, pakai GTM gitu kan. Dan nanti di retargetingnya pakai Meta. Ya benar juga kalau dibilang kalau custom audience, iya, tapi custom audience yang mana? Nah, sebenarnya yang datang dari sana gitu. Oke. Gitu. Kalau retargeting otomatis dia punya closing rate lebih tinggi ya? Iya, Biasanya gitu kan? fungsinya kan seperti itu sebenarnya. Cuman ya kenapa kok startnya dari Google ya kalau ngomongin ini ya? Karena Google ini kan orang cari solusi sebenarnya. Iya. Orang punya masalah, gue mau bangun rumah tapi gue nggak mau ditipu gitu, gue mau kontraktor yang benar gitu. Itu mereka biasanya Google dulu kan. Mereka Google dulu, nemu juga di SEO. Ya udah, gue mengconvince mereka pakai Meta gitu. Dan satu lagi, sebenarnya TikTok Pixelnya dipasang juga sih. Oh, jadi nyambung semua Jadi ya, nyambung. 3 platform ya? Cuman gue nggak pakai iklan-iklan konversi di TikTok. Pakainya engagement. Pakai yang biasa aja, yang penting orang lihat aja. Dan itu biasanya kita bikin namanya media plan gitu ya. Kita bikin, jadi di TikTok berapa, di Google berapa gitu kan, di Meta berapa. Nah itu semua harus diperhitungkan semua sampai metrik-metrik seperti CTR dan lain-lainnya itu harus ditaruh situ sih. Nah, ini yang punya kontraktor langsung omsetnya naik ya bulan depan nih. Oke, sekarang itu kan sebelumnya ya. Kalau sekarang ini selain Semar ada nggak yang dipegang? Oke, jadi memang di Semar itu ini gue tuh jadi head digital and e-commerce ya sebenarnya seperti itu. Dan area bermainnya memang lebih banyak di marketplace gitu ya. Kita juga ada website sih, kita juga ada website dan lain-lain. Nah, kalau yang lain ada nggak? Ada sih yang dulu gue pegang, kayaknya udah nggak lagi ya, gitu. Karena di Semar ini kita benar-benar sangat fokus gitu loh. Makanya ini ya syukur ya kita kemarin menang penghargaan juga gitu loh. Kita menang penghargaan Fashion Seller of the Year dari Shop Tokopedia. Dan lain-lain, dan memang kita lumayan tahun lalu kita dapat juga 2025 ya. 2025 kita juga dapat gitu. Menarik. Kita kan kenal di TikTok ya, waktu itu ada acara. Iya. Iya, saya kenal di TikTok. Kenal dari TikTok kita. Nah, saya mau nanya Mas, kan dulu sempat pegang beberapa brand, tentunya nggak sebesar Semar kan? Iya. Nah, betul. apa sih yang bedain ini? Perbedaan tantangannya itu apa di marketplace? Oke. Biasanya brand yang gue handle dulu adalah brand-brand yang biasa aja gitu, kayak misalnya skincare yang paling AOV-nya harga rata-ratanya ya paling mahal 100.000 gitu. Tapi rata-ratanya sebenarnya dia 80.000 gitu. Tapi kalau Semar nih agak mahal ya, high ticket ya, emas gitu kan. Dan juga ada berliannya juga kan, itu agak mahal. Nah perbedaannya apa? Sebenarnya perbedaan dari AOV itu membedakan juga cara kita bermain gitu loh. Tapi ada satu hal yang sama. Ketika orang mau mulai jualan, mau brand apapun atau UMKM memulai, itu mulailah dari bikin cost structure namanya. Cost structure. Atau itu budget allocation buat marketing apa bukan itu? Cost structure itu setiap produk ya, setiap SKU kita mesti tahu HPP-nya berapa. Oh iya. Minimal ROAS-nya berapa untuk untung. Kan ada ngiklan dong pasti. Iya pasti. Nah karena kita tahu misalnya based on HPP-nya, ini kalau ROAS-nya nggak 10 nih, gue pasti rugi. Iya, 10 itu berarti 10% ya? Iya, dan harus dihitung juga kebalikannya ROAS. Kalau di Shopee namanya ACOS. ACOS, add cost ya? Iya, allocating cost ya. Atau sebenarnya kalau di bahasanya bisnis tuh cost ratio namanya. Jadi misalnya cost ratio gue 5% misalnya. Artinya cost 5% tuh nilainya misalnya berapa? Misalnya 100.000 gitu. Misalnya gedein deh kita misalnya 1 juta gitu kan. Berarti untuk mendapatkan 1 juta yang kita keluarin adalah 5%. Artinya kalau misalnya kita keluarin budget di atas 5% rugi tuh. Iya, setuju. Rugi. Nah, biasanya kayak gitu sih memulainya. Ini perbedaan yang utamanya ya. Iya. Harus tahu dari segi AOV-nya itu ya. Iya. Kita bisa decide cara mainnya. Iya, dan benar, dan memang yang kita mesti hitung ya kan, ini setiap brand punya HPP beda-beda gitu kan. Udah pasti
ROAS-nya itu akan beda-beda juga Iya. gitu. Dan cost ratio-nya beda-beda. Makanya kita nggak boleh samain begini. Wih, ROAS dia bisa 100 kok gue cuma 20. Gimana biar 100 ya? Iya, iya. Ya kita lihat harganya berapa gitu kan. Benar. Kalau harganya memang nggak setinggi itu, nggak usah terlalu ngeri dengan yang seperti itu gitu. Terlalu Ini minder gitu ya. biasanya di mana-mana ya. Gue suka melihat ya iklan-iklan di Meta, di TikTok. Hmm. Kalau seakan-akan kalau ROAS-nya nggak tinggi tuh payah gitu. Iya. Itu banyak banget sih. Kadang nggak juga ya. Misal harga dia murah ya ROAS minimalnya berapa? ROAS minimalnya 5. Berarti ROAS 6 bagus dia Iya. gitu loh. Iya. Nggak usah 100 gitu kan. Bener. Ini banyak yang nggak paham tentang Banyak yang nggak paham. net profit marginnya itu. Iya, Jadi dia asal ngelihat guru-guru ini ROAS-nya 100, ROAS-nya ROAS-nya berapa, tapi nggak tahu produknya ini apa. iya benar. Iya nggak? Ada dulu sebelum sebenarnya klien gue tuh skincare ya. Jadi waktu kita ngitung-ngitung cost structure itu, margin dia gede banget, di atas 100%. Oh ini skincare, biasalah Iya. gitu kan. Nah kita berhitung di situ, nah ini mempengaruhi cara main lah, gini. Ketika kita berhitung, kita bisa memetakan, oh maksimal gue bisa kasih misalnya komisi ke affiliate itu 40%. Ini gede loh. Iya gede banget itu sih. Ya udah ngitungin admin fee udah dihitung segala macam gitu ya. Gue 70% nggak apa-apa gitu ya. Nah ini berarti kita masih punya, kalau 100% ya kita masih punya 30% gitu. Ini di atas 100% gitu. Akhirnya cara mainnya orang biasanya, oh kita main Shopee Ads misalnya GMV Max gitu. Kita mainnya biasa aja lah, yang kalau udah limit naikin. Kalau dia enggak, dibikin aja unlimited. Nah, dia bikin unlimited nih sebulan, minimal ROAS itu kan dia kalau kemarin nggak salah ya gue hitung tuh mesti 5 ya. Ini 7, 8 gitu. 8 berarti 12,5% tuh. 8 tuh bisa 8. Nah, Iya. itu jadi mainnya unlimited gitu. Dia main unlimited gitu. Nah, PR-nya adalah lebih ke stok produk karena ini skincare. Iya. Nah, dan itulah alasannya kenapa kok dia bisa gitu ngegas terus di unlimited gitu. Padahal GMV Max udah gitu auto lagi. Wih, auto unlimited. Nah, itu. Gila, saya nggak berani sih mas. Nah, itu tergantung brand karena dia sebenarnya agak lebar ya. Oh, Ininya pakai gitu. auto ya, gila. Dia auto. Nah tadi mas ada senggol juga tentang awards di TikTok Shop ya. Oh iya, kemarin. Si Semar ini 2024 sampai 2026 berapa awards ini? Apa segudang gitu awards dia semua? Banyak sih. Yang paling gede itu apa sih? Kan TikTok fashion Seller of the accessories year. ya, seller of the Seller year. of the year. Di Kalodata nomor 1, Di kalau data ya nomor itu 1 juga. orang udah pada bisa lihat lah ya. Iya, bisa Desember sama Januari kita peringkat 1. Terus 2026 kan TikTok Shop Summit Di TikTok Summit ada kemarin juga kita tuh. dapat award juga top gitu 4 ya. setara Glad to Glow, Xiaomi, sama satu lagi saya lupa sih. Iya, itu di kalau data kayaknya ya. Di kalau data kita peringkat 1 di all shop, all brand. Shop ya, semua. Nah ini saya pengen nanya mas, Nah, gimana sih caranya? Kita kan seller-seller yang masih omset ya 1M ke bawah, ya. atau paling 10M ke bawah. Gimana caranya bisa masuk sampai top 4? Oh ya, jadi memang gini ya, kalau ini kita ngomongnya general aja, marketplace tuh harus gimana gitu ya. Iya. Orang yang baru memulai atau yang salesnya masih di bawah 1M gitu, kebanyakan kan banyak mereka tuh ngandelinnya udah ads aja gitu. Kita ads, kita mainin ads yang bagus gimana gitu. Nggak salah, tapi ada yang kurang. Jadi gini, di marketplace itu untuk mendapatkan sales yang oke, itu kita mesti lihat juga. Lihat kapan marketplace suka ngasih support gitu loh. Oh, subsidi ya. Kita sebutnya rebates lah ya, rebates. Jadi sebenarnya sales itu conversion rate yang tinggi itu terjadi saat traffic ketemu dengan rebates yang bagus. Ini ilmu mahal ini. Nah, ini bisa nggak kita atur seperti itu? Nah, pertanyaan gini, mungkin ada yang nanya, wah gue susah banget dapat rebates gimana gitu kan. Ya ada banyak cara, ikut campaign gitu kan, campaign berbayar dan lain-lain. Tapi nanti jangan ngomong gini, lu kan brand gitu pasti bisa. Nah ini sebenarnya gini, beberapa dulu klien yang memang nggak, ya UMKM lah ya, ikut campaign itu karena kita modalnya adalah perhitungan di cost structure itu.
gitu loh. Kan misalnya ya kalau apa misalnya Ramadan ekstra seru misalnya Iya, TikTok gitu kan. TikTok ya. Nah itu kan ada tuh minimal berapa, maksimal berapa. Minimal berarti kita bayarnya minimal segitu dan maksimalnya sekian, berarti nggak akan melebihi itu. Itu masukin di kalkulator, Harus dihitung dulu. dihitung gitu. Kita kalau kena minimal mungkin nggak gitu kan, ini beda harga loh. Kalau harganya murah-murah mungkin kenanya cuma di minimal gitu loh. Kita mesti lihat juga gitu kan. Nah main dari situ bisa masuk nggak? Kalau nggak ikut campaign, kalau di Shopee juga banyak ya campaign yang bisa dibilang ala carte ya. Lu nggak usah ikut yang gitu ya. gimana gitu. Itu kan cuman apa, barter value sih sebenarnya. Iya. Barter value itu kita bisa ikutan nggak gitu. Itu sebenarnya start dari situ. Cuman masalah yang lebih gila lagi adalah banyak UMKM yang gue kenal, yang gue tahu main jual aja tuh, belum ngitung, belum apa, Langsung. shop decoration gak dirapiin gitu, berharap terus ngandelin iklan, terus ngeluh kok iklan gue nggak spending. Nah, itu iya. itu banyak banget tuh Nah, pertanyaan. iya. Iklan saya nggak nyerap katanya. Nggak nyerap ya, itu pasti tahu gimana biar nyerap gitu kan. Kadang kok cuma ngandelin Shopee Ads gitu, Iya, di otak-atik doang ya. padahal kita udah ada Sipas juga gitu. Betul. Nah Sipas itu bisa ngebantu sebenarnya, itu ada strateginya sebenarnya. Sipas ini belum banyak yang pakai sih, Mas. Oke. Tapi akan kita bahas tuh Sipas Oke, ini. kita akan bahas. Nah, saya mau nanya nih, dari Semar Nusantara, TikTok itu kan ada 3 ya, 3 alokasi ya, live, konten sama ads ya. Ya itu betul. Dari 3 ini mana yang paling bagus di Semar? Nah kalau kita bicara umum lagi ya, jadi gini, TikTok itu ekosistemnya itu ada tiga tadi, live, betul, live. Terus satu lagi adalah video, dan selanjutnya adalah affiliate. Nah ini kita bicara secara umum. Andaikan misalnya gue membangun sebuah bisnis baru atau bisnis klien baru nih, baru banget, apakah kita langsung ads? Nah ads itu masuknya ke bagian traffic gitu. Iya. Jadi tiga-tiganya kan bisa aja di ads tuh kalau di TikTok ya. Nah saran ya, jangan pernah mulai dari ads. Jangan. Jadi gini, mulailah dari program affiliate. Dari affiliate dulu. Dari affiliate itu kalau kita bisa bikin program, lalu kita bisa menjaring banyak affiliate gitu ya. Itu bisa kemana-mana sih. Itu mereka akan bikin video banyak, mereka akan bikin live banyak ya, tergantung dari, bukan cuman komisi harus gede, enggak, ini program. Dia berhasil nyampe sales sekian, ya lu mau kasih apa? Ini harus balik lagi. Nah, kita bikin program. Iya. Iya, dan ketika nanti videonya banyak ya, omong kosong kita ambil, udah ada 500 video gitu ya. Sementara lu bikin VT, sehari cuma mampu 2 atau 3. Nah, ada 500 nih dari affiliate. Namanya juga bikin program ya, kita bilang, guys tolong diaktifin tuh ACA tuh ads-nya affiliate gitu ya, GMV Max gitu. Itu 500 masuk ke sistem GMV Max kita. Jadi bagus gak iklan lu? Bagus. Nah itu, dia sebenarnya kayak gitu. Justru baru ngupload, banyak yang begini, baru ngupload langsung aja kita ngiklan. Iya. Begitu juga dengan live gitu ya. Nah begitu affiliate udah banyak affiliate yang live gitu ya. Ini kita baru gini, kita bikin nih live-nya yang oke seperti apa gitu ya. Jadi tiga-tiga ini jangan dibilang bagusan mana, gimana caranya tiga-tiga ini berjalan, karena ini semuanya ekosistem. Video, affiliate, ads. Tapi startnya dari mana? Saran gue mulai dari affiliate gitu, mulai dari program situ, karena itu akan ngedukung live, itu akan ngedukung video juga, ngedukung ads. Satu ekosistem ini jalanin semuanya. Tapi gitu. Yang utama affiliate itu. Affiliate-nya cari dulu gitu, bikin program dulu, gimana caranya deh. Banyak lah ya yang akhirnya bikin program dengan cara, ya gue ngumpulin orang dulu lah gitu, di WhatsApp gitu, ngiklan dulu pakai Meta, banyak yang kayak gitu. Ngiklan pakai Meta juga bisa cari affiliate. Bisa dong, pindahin aja ke itu, pindahin aja calon-calon affiliate-nya ke WhatsApp grup. Buat komunitas gitu ya. Buat komunitas gitu kan, ngomongin program, ngomongin leaderboard ya. Ya kalian cuma dapat 10% di TikTok, tapi di sini ada tambahan 5% lagi, kan bisa kita bikin kayak gitu. Semar ini pakai juga ini. Ya sebenarnya gini, banyak yang memang bikin cara seperti itu. Jadi
affiliate, apalagi kalau kalau produk-produk mahal ya. Hmm. Ini kan kita nggak bisa kasih sampel gitu kan, Hmm. nggak bisa. Cuman entah gimana kalau dibikin program, mereka bisa bikin sendiri tuh. Duh, dari Kan kita mana? bikin gampang ya, ya mereka mungkin beli juga kan, Oh, dia bikin sendiri VT-nya dan lain-lain. Terus udah tahu kan kalau live itu nggak harus pakai sampel. enggak sih, nggak Live tahu. affiliate itu nggak harus pakai sampel, bisa. Oh bisa. Bisa. Terus yang di showcase apa itu? Ya apa kayak gitu. Nggak ada produknya? Nggak ada produknya, bisa. Ngomong aja deh ya. Oh Kan gitu. bisa. Masukin keranjang kuning Ini doang. aja nanti yang muncul etalasenya. Masukin keranjang kuning Iya, doang. dia cuma ceritain etalase, dia jago ngomong, biasa jago storytelling kayak gitu. Oh, Banyak loh yang kayak gitu. saya baru tahu loh. Nah, Saya itu pikir live mesti ada. makanya ketika kita ngomongin ekosistem di TikTok, Hmm. itu bikin dulu aja tuh affiliate-nya banyak. Gimana caranya banyak dulu. Hmm. Apalagi yang VT ya, itu JMV Max produk kan, itu butuh Iya. VT. Bayangin kalau kita cuma 3 sehari gitu, cuma nanti cuma ada 50 video. Ah, Tanpa dibantu affiliate susah itu. susah naik. Susah, ya affiliate bikin 500 misalnya. Iklan kita akan jadi bagus banget. Iya, iya, iya. Nanti jangan mikirnya begini, tapi kita harus ngasih komisi affiliate. Makanya cost structure-nya gimana Iya. gitu loh. Itu kan bagian marketing juga ya. Itu bagian bagiannya di situ. Dan jangan ngomong ini gede ini kecil kalau kita belum kalkulasi kan. Iya, gitu. iya. Hitung dulu gitu. Kita bisa ngasih komisi berapa. Misalnya dulu ada ya klien ya, dia komisi maksimal bisa 40%. Kita nggak start dari 40%, startnya dari 25. Oh. Nanti sales berapa naik 3%, 3% ya kayak gitulah. Oh iya ya. Lama-lama jadi gede kan dia. Iya, iya, iya. Gitu, lama jadi Itu 40. bisa jadi program juga soalnya. Nah, ya. itu program gitu. Itu program. Iya. Ini banyak yang belum tahu ini. Nah, itu. Terutama seller di bawah 1M lah kita ngomong ya Iya, per bulannya. kuatin aja affiliate-nya. Setuju, setuju. Dikuatin, ekosistem itu akan berjalan sendiri. Hmm. Jangan baru ngupload, ya besok ngiklan. Wah, itu kita Nggak, bakar terus nggak duit nge-spend. banget sih. Terus nggak nge-spend habis itu ya. Nggak nge-spend juga lagi, Iya. susah gitu. ROI-nya bingung gitu, berapa ROI-nya. Iya, iya. Dipaksa turun kedua biasanya. Nah, di pasar turun kedua juga banyak yang nggak jalan kan. Iya, iya. Nggak taunya actualnya 1,7. Iya, itu parah sih. 1,7 ya misalnya, itu profit nggak? Makanya. Nah, Dua kan aja udah susah. tahu profit nggak itu di hitungan kita gitu. Kalau nggak profit, ngapain kita buang ke situ? Benar, benar. Jadi caranya seperti itu. Gimana? Itu nggak lama kok bikin program-program affiliate gitu. Kalau memang oke ya. Ini balik ke masa yang bukan marketplace deh. Hmm. Ada kan dulu tuh dropshipper gitu Iya, kan, reseller gitu kan. Kita punya produk, ini produk winning nih, udah dites. Yuk yang mau ngantri di sini, masuk ke grup Telegram gitu kan. Iya. Langsung aja dibikin program. Nanti misalnya yang salesnya sekian, lu gua kasih hadiah motor misalnya atau apa gitu Ini kan. caranya sebenarnya sama ya? Caranya sama. Sama yang affiliate ini. Iya sama. Oh. Bahkan kalau bikin program itu kita mungkin ngelatih juga ya, seminggu sekali misalnya ada materi lewat Zoom meeting misalnya. Hmm. Misalnya materi CapCut lah gitu loh. Oh, buat ngeditnya gitu Gimana ya. caranya nih nggak punya sampel tapi punya video. Kan banyak tuh yang ngajarin. Oh iya. AI lah misalnya, kan banyak kayak gitu. Makanya banyak tanpa sampel kok bisa gitu. Nah, AI saya juga mau bahas itu sebenarnya nanti. Nah, sebelumnya kita mau tanya dulu nih, Semar ini tahun 2025 omsetnya berapa, Mas? Wah, itu kalau ngomongin omset agak-agak gimana ya, tapi oke lah gitu. Oke. Itu kan kalau data pasti tahu. Bisa juga ya. Heeh. Coba teman-teman cek berapa omsetnya ya. Ya, di kalau data lah ya. Top 4, top 4 ya. Kalau fashion accessories top 1 ya. Harusnya iya. Top 1. Dicek aja kalau itu. Mas, ini kan belakangan banyak yang ngeluh soal admin fee. Nah, Ini admin fee kan terus naik ya, TikTok sama Shopee dua-duanya ya. Ini gimana caranya biar kita itu bisa tetap profitable oke. pada saat admin fee naik? Oke. Jadi gini. Ketika kita udah bikin cost structure, ya, berarti admin fee yang sebelum naik juga ada di situ kan. Hmm. Nah, kalau naik paling kan 0, atau 1% lah paling ya. Iya. 1% atau berapa ya, sekitar itu gitu. Jadi gini, HPP itu sama nggak? Sama kan harusnya. Sama. Nah, misalnya naik 1%, ya udah naikin lah 1% juga atau 0,5 Dari harganya ya. dari harganya. Nah, tapi ya ini perlu dilihat ya. Naikin harga tuh sebenarnya kan ada seninya gitu loh. Hmm. Jangan sampai naikin harga jadi bikin sales kita turun. Nah, itu
Kan biasa bahaya kalau tuh. kita naikin harga ya, tingkat konversinya turun kan? Turun kalau naikin harga misalnya ya ada barang harganya 100.000, Heeh. komisinya 10%. Berarti dia udah motong 10% tuh. Tahun depan ini ceritanya naik 1%. Naikin lah 1%. Kerasa nggak tuh kira-kira? Naikinnya 1.000 tipis 1% berapa? 1.000 perak. Iya. Nah itu biasanya oke gitu loh. Karena gini, makanya di cost structure itu kita jadi tahu ya, kita jadi tahu ini kalau gue mesti naikin masih berapa persen sih gitu. Gitu. Jangan main naikin tau-tau, wah 100.000 naikin 10.000 deh, jangan, itu kabur. Itu 10.000 itu Iya. 10% tuh. Berarti pakainya persenan ya, bukan berapa ribu ya sebenarnya ya? Enaknya sih ngikutin dia naik berapa Iya nggak, gitu. kita Dia kan naik berapa. adjustment doang kan sebenarnya itu kan. Dan dilihat juga ya berkala, jangan langsung semuanya dinaikin gitu. Lihat, jangan-jangan ada produk yang lagi dinominasikan gitu, misalnya Shopee gitu Oh ya. Itu iya. kan nggak bisa, itu mesti Iya, iya. nunggu selesai dulu, pelan-pelan aja gitu loh. Tunggu campaign-nya habis Tuh biasanya kan campaignnya baru bisa. habis gitu, jangan wah langsung naikin deh, gue takut ini ya, lihat dulu, itu bahaya loh kan, nggak boleh lagi Nah itu gimana tuh dinominasikan. kasusnya? Kalau misalnya kita, misalnya deh yang BRS ya, Big Ramadan Sale di Shopee, kita daftar nih, terus dia mau naikin harga, Gini, kan kita mesti withdraw kan? BRS itu kan sebenarnya 2 bulan sebelum Ramadan ya, itu udah ada tuh biasanya Iya deck, udah dibuka. udah dibuka. Itu kan bisa ngitung dulu 2 bulan, bisa di forecast. Forecast itu nggak cuman harganya harus berapa. Jadi lihat Ramadan setahun lalu, 2 tahun, 3 tahun lalu gitu ya, upliftnya berapa persen sih. Ya dihitung aja dari terakhir Desember misalnya. Ini misalnya bakal uplift 50%, bikin forecastnya. Plus dilihat itu harganya BRS berapa. Oh iya. Kita mesti naikin berapa dulu nih. Iya. Tapi kan nggak perlu dinaikin selamanya. Misalnya udah gue naikin dulu deh selama BRS gitu. Tapi lihat-lihat waktu ya, kalau lagi dinominasikan jangan, nanti bikin masalah itu. Nah itu trafficnya bisa hilang apa gimana tuh? Kalau kita lagi nominasi terus di withdraw buat naikin harga. Itu biasanya akan kena ini sih, pelanggaran. Makanya jangan pas seperti itu gitu loh. Bisa sampai kena pelanggaran mas? Nah, hati-hati. Saya baru tahu loh. Hati-hati lah. Saya biasa mikir trafficnya doang hilang. Trafficnya itu datang dari BRS kan. BRS itu kan sekaligus ngasih traffic kan itu. Iya. Di Ramadan Sale gitu ya. Booster juga. Dia ngasih traffic itu. Nah, ini ada lagi gitu kan. Sempat dulu ada klien yang pengen, saya tuh pengen sejajar dengan market leader, gimana caranya ya, padahal saya brand baru. Jawaban simpelnya gini, ya Bapak ikut paying campaign, misalnya fashion ya. Fashion tuh siapa leadernya? Erigo misalnya. Erigo ya. Bisa sejajar sama Erigo, kita ada di satu landing page yang sama. Berarti kan ini siapa nih brand nih, kok sejajar sama Erigo gitu. Itu bakar duit tapi gitu. Nah kalau pertanyaan seperti itu ya caranya begitu mainnya, mau nggak keluar duit untuk itu. Marketplace bisa sediain loh. Ya misalnya Shopee ya, Shopee itu ada kalau udah mall ya, itu ada iklan banner tuh. Oh iya. Ada banner di halaman utama, mahal 20 jutaan gitu. Homepage ya namanya. Di homepage, bayangin brand kita baru banget masuk homepage. Itu bakar duit. Disarankan nggak? Ya boleh kalau ada duitnya untuk itu gitu. Kalau udah dihitung ya. Karena dia nggak ngitung sales kan, dia impression doang gitu. Memang buat awareness saja gitu. Impression kan metriknya awareness kan. Nah, Iya. itu ada aja yang melakukan seperti itu, nyobain gitu, pengen terkenal. Sama aja brand baru, tahu-tahu pasang billboard di jalanan gitu. Bener juga ya. Iya kan, banyak yang seperti itu. Nah mau seperti itu nggak? Kuat nggak capitalnya? Kalau kuat ya banyak caranya nih. Bisa cepat naiknya. Bisa cepat. Capital kuat. Ini menarik banget nih. Berarti UMKM ini sebenarnya yang paling pentingnya itu di cost structure-nya juga ya sebenarnya. Iya, cost Dan structure. campaign supaya kalau ada cost structure ini kan mereka bisa ngitung kan. Iya, dan Mau habis kemana. ada memang dulu mahasiswa yang pengen belajar, pengen bikin bisnis gitu kan. Startnya di Shopee, di Iya, ini banyak banget nih. Itu datang ke gua tuh. Ya gua nggak bilang ntar ngiklan gini, itu nanti, itu level kesekian. Ini barangnya apa, kita bikin strukturnya dulu. Gitu. Kebetulan anak-anak bisnis, jadi udah biasa bikin gitu kan. Iya, udah ngerti HPP berapa, ROAS kita kasih tahu rumusnya kan, nih ROAS gitu, cost ratio.
dihitung minimal ROAS berapa biar untung. Hmm. Kenapa? Itu jadi patokan gitu loh. Nanti iklan jelek iklan bagus nggak tahu kalau nggak ada cost structure. Iya, Ini iya, iklan jelek apa bagus ya nggak tahu dia. bingung dia. Heeh. Ada orang yang ROAS-nya 50 jelek loh. Iya, karena Harus marginnya 100 tipis dia. banget ya. Dia harus 100 untuk profit. 1%, 100 tuh. Orang tuh bilang 50 tuh udah bagus banget. Ya enggak, tergantung lah di barang. Makanya kita jangan terlalu silau dengan ini ya. Banyaklah iklan di Meta di mana. Iya, di Instagram. Ratio segini, kita nggak tahu loh itu untung apa enggak. Bener. Kalau misal belajar dari bikin cost structure yang benar, kita tahu ini jelek, ini bagus, komisi affiliate harus segini dan lain-lain. Ini adalah modal untuk bikin program. Ya tadi program affiliate tuh startnya dari cost structure. Iya, cost sebenarnya. structure. Sebelum mulai bisnis, cost structure harus jadi dulu. Iya, ini kayak semua bisnis gitu ya. Offline Iya, juga offline gitu juga kan. gitu sih. Tahu rugi nggak tahu dia. Iya, Iya, harus ada hitungannya ya. benar. Tapi gini ya, ada brand skincare dulu kebetulan pernah gue handle. ROAS-nya itu jelek lah, bisa dibilang jelek. Nah, dia 4 doang. 4 apa 3 gitu ya. Oke. Itu gue bikin jadi 10. Wih, Itu gue bikin jadi jadi 10. dari 33% jadi Iya. 10% Itu doang. kita bermain di offer sebenarnya. Over itu apa? Nah, misalnya gini. Kan kita udah hitung ya, dipakai ini per SKU tahu lah istilahnya gitu. Bikin bundling aja. Oh, Bikin mainan bundling di etalase ya. Heeh. Scale up-nya lewat etalase. Ada ke etalase segala macam. Dan ada juga yang orang yang bermasalah kok conversion rate gue jelek ya. Nah, itu gimana tuh? Oh, itu gini sih. Ini cara gampang ya. Mungkin teman-teman mungkin mau coba ya. Tapi tetap ya harus ada yang namanya cost structure. Jadi misalnya gini. Misalnya Shopee deh. Iya, Shopee itu kalau di performa toko, kita bisa download performa produk. iya ada. Benar kan? Benar. Download aja tahu nih yang add to cart-nya tinggi yang mana. Gitu kan. Banyak. Nanti pakai Excel lah digabung di merge aja 3 bulan misalnya. Tahu nih kita top 10 misalnya yang add to cart-nya tinggi misalnya. Itu kita lihat di cost structure. Oh, gue bisa ngasih diskon 5% misalnya. Lu bikinin aja flash sale. Terus Oh, diiklanin. atau Kenceng voucher, itu. atau voucher. Iya, flash sale tapi yang add to cart-nya tinggi tadi. Oh, Nah, benar juga bikin ya. flash sale aja nggak apa-apa. Dan flash sale-nya tuh nanti dipasang di shop Deco gitu kan. Oh, Terus ditaruh di Instagram, di broadcast gitu, dichatin orang. Nah itu naik pasti. orang harus tahu juga cara nggak cuman bikin flash sale, cuman nyebarinnya gimana gitu ya. Kan kita bisa lihat tuh gitu. Nanti yang add to cart juga dapat tuh. Bener juga tuh. Dan vouchernya Shopee kan juga bisa yang ngarah ke add to cart. Ada ya? Ada dong. Pakai private voucher bisa. Oh, private voucher. Bisa. Oh, yang private voucher yang bisa di broadcast itu ya? Bisa di broadcast. Oh iya. Bisa di broadcast, bisa di kan gitu caranya. Nah itu khusus barang-barang yang high add to cart aja tuh. Nanti conversion rate-nya bagus. Sebenarnya ada kok dulu klien yang hidupnya dengan cara kayak gitu juga ada. Ada dia kayak gitu. Ada. Jadi minim gitu ads-nya. Kenapa? Karena dia gue masih bisa lah keluarin 5%, gue masih untung 25% misalnya. Keluarin aja 5%, bikinin flash sale. Gitu. Kalau brand yang ini Mas, kan banyak juga retail kan. Brand retail marginnya cuma 10% misalnya. Nah itu. Itu kan maksudnya berat banget ya buat Iya, dia. betul. Belum dia keluar ads. Belum Itu dia keluar solusinya naikin harga apa nggak usah jualan aja deh. Ini dilema sih sebenarnya gitu loh. Ini gimana ya brandnya kecil. Nah kan gini. Salah satu alasan kenapa main bundling itu adalah untuk naikin margin. Ini harus dibundling dengan apa gitu. Misalnya jual topi gitu ya. Dibanding sama jaket. Topi itu paling 10%, tapi jaketnya bisa 40%. Oh, jadi marginnya tebal. Marginnya bisa tebal. Terus naikin harga itu tadi ya, kita nggak bisa sembarangan sebenarnya naikin harga itu nggak bisa gitu loh, nggak bagus sebenarnya. Itu dinaikin saat momen-momen ya lo butuh naik gitu. Kalau nggak lo dimakan sama admin fee gitu. Setuju. Makanya banyak masih bisa untung nggak sih jualan di TikTok, di Shopee? Ya banyak sih yang untung. Iya, sampai sekarang masih jalan Banyak, ya. karena dia dia nguasain petanya. Oh kalau dia sering bikin simulasi pasti. Pasti dia sering forecast juga. Dia sering forecast. Depannya kayak Itu kan di Excel aja tuh biasa aja sebenarnya. Iya. Bikin
gue mau simulasi Ramadan gitu. Kemungkinan gue bakal dapat voucher dari TikTok misalnya 15% misalnya. Ngitung dia. Oh segini ya. Oh gue bisa untung segini ya. Langsung PR-nya kebalik. PR-nya jadi bukan ginian gitu, tapi stok gue cukup nggak ya untuk ngejar segitu. Ini baru keren nih. Nah ini stoknya cukup nggak? Stoknya ready nggak nih? Iya, jangan sampai bilang gini ya, banyak ya. Gue punya kenalan yang kerja di brand gitu ya. Misalnya di Target deh, besok harus 5M ya. Ya cek dulu Stoknya nggak nyampe 5M. barangnya ada nggak gitu. Jangan-jangan harus ngejual satu gudang ini biar 5M. Iya benar. Kan itu harus dipisahin kan, ada namanya produk hero gitu kan. Iya. Bahkan ada produk superhero. Oh ada produk superhero. Produk yang ngasilin GMV drivernya mana sih? Dipetakan gitu. Iya. Oh ini 1-10. Lihat itu stoknya. Andaikan kita susah jual yang lain, ini bisa ngebantu kita nih gitu. Terus yang level selanjutnya di bawahnya lagi ada produk yang misalnya lagi rising juga, kita mesti tahu gitu. Kalau kita sebagai orang marketplace nggak tahu itu, hati-hati. Bisa ngaco itu. Iya makanya orang tahu marketplace kan ini ngiklan ya, Shopee Ads gitu. Iya. GMV Max gitu. Nah itu makanya masalahnya di situ. Taunya GMV Max ya, GMV ngerti gituan nggak? Kalau nggak ngerti bahaya gitu. Benar. Itulah alasan kenapa banyak yang, aduh kok gue boncos. Sebenarnya bukan dioptimasi iklannya, cuman kita harus ngepeta produknya, kita harus tahu produk knowledge-nya ya. Bahkan harus tahu kalau gue mau restock butuh waktu berapa lama. Dihitung itu. Kenapa harus dihitung? Karena dia tahu, oh Februari tanggal 9 itu Ramadan Ekstra Seru. Iya. Tanggal 11 itu TikTok, BRS gitu. 11 Ramadan itu sale. ya, Shopee ya. Hitung tuh. Kalau misalnya kita nggak hitung itu, wah susah loh nyiapin barang gimana. Iya, kita mesti sebenarnya kalau saya sebagai agency mesti tektokan sama si brand Iya. owner kan. Supaya mereka tahu ya. Nah makanya agency banyak bermainnya gini ya, karena brand nggak tahu ya, nggak paham. Lu agency nge-ads aja deh gitu. Iya. Nge-ads kalau barangnya nih, contoh ya, Shopee itu kalau barangnya habis kan nggak kena iklan. Iya benar, langsung diberhentiin kan. Tapi kalau itu barang punya varian ada 5. Misalnya varian sepatu warna hitam yang paling laku, habis, Iklannya tetap jalan ya. hitam, putih, biru, habis, sisanya tinggal misalnya pink. Itu produk udah nggak laku, itu iklan lu akan susah. Iya. Orang itu produk nggak laku, varian itu, gitu. Benar. Makanya hati-hati di situ sih. Sama TikTok juga gitu kan, GMV Max kalau memang habis ya nggak kena kan itu. Langsung Gitu. auto Langsung unavailable. Nah masalahnya kalau ada satu varian yang tinggal satu dan itu varian nggak laku tuh. Tetap jalan. Nah itu makanya mesti dipetakan. Sering-sering ngedownload produk lah. Analitik produknya dilihat gitu. Ini habis gitu. Harus dianalisa dari segi produk ya. Iya, jangan-jangan iklan kita GMV Max kita memang ngambil yang hitam doang gitu. Misalnya sepatu yang hitam doang. Nah itu hati-hati di situ. Kita harus ngecek 1 bulan tuh datanya best seller siapa aja, terus variannya apa aja gitu ya. Iya sebulan boleh, tapi kalau mau kuat 3 bulan. Jadi 3 bulan lebih akurat ya. 3 bulan download. Misal barang yang laku dari Shopee Ads kan bisa di-download tuh. Download, nanti digabungin aja di Excel. Kita tahu 3 bulan nih kuat nih. Nah sambil dibuka juga ini yang produk yang GMV driver ini stoknya tinggal berapa. Karena target kita 5M nih BRS nih misalnya. Iya. Nah itu dapat nggak 5M? Kalau nggak dapat stoknya cuma gimana? 1M totalnya ya. Tahu-tahu disalahin, lu gimana sih? Masa nggak bisa ngejar segini? Nah Iya. ini ternyata GMV drivernya habis, sisanya barang-barang yang nggak laku. Nah itu susah tuh. Iya, saya pernah kena beberapa kayak gitu sih. Nah iya. Stoknya habis dia. Makanya melihatnya mesti luas ya, nggak cuma lihat iklannya gini doang, sini gue bisa bikin lebih bagus. Itu gampang malah, itu bagian paling gampang. Bagian paling gampang. Bagian paling gampang tuh. Optimasi iklan. Ya, Wah ini menarik. ini paling gampang kalau bagi kita ya, bagi gue dan tim, itu mah gampang itu. Iya. Bukan karena kita sangat terlatih segala macam. GMV Max, mau itu TikTok, mau itu Shopee, sebenarnya kalau nggak tahu caranya akan susah banget. Kalau tahu gampang, tapi banyak faktor yang mendukung itu, gitu loh. Nah ini yang susah nih. Susah itu. Faktor di luar settingan iklan lah ibaratnya. Orang tuh malah nanya settingannya gimana biar bagus. Gitu. Banyak itu sejam juga gua ajarin bisa. Oh ini gini doang dah bisa. Tapi kan masalahnya bukan di situ. Iya. Gitu. Setuju. Nah, Nah
kita coba ngomong di luar iklan ya. Heeh. Di luar iklan ini gimana sih caranya? Kan tadi GMV Max itu kan settingan sebenarnya nggak ribet ya. Nggak ribet sih. Faktor apa aja yang bisa bikin dia itu jadi bagus? Oke, GMV Max apa nih? TikTok apa Shopee? Yang Mana dulu nih? TikTok deh. Dua-duanya kita bahas. TikTok. Oke, TikTok itu ada dua, GMV Max Live dan GMV Max Product. Kita produk dulu deh. Produk itu akan makan video kita yang ada keranjang kuning kan ya. Berarti keranjang kuning ini harus diakalin kan. Produk apa yang bakal kita naikin? Misalnya, lo mau iklanin, memang ada orang yang main all product kan. Ada yang all product, ada yang hero doang gitu. Split ya. Hero doang, terus yang superhero segala macam. Nah, oke lah kita ngomongin hero. Video lo untuk yang hero ini udah banyak belum? Ya, terus affiliate lo yang mainin produk hero ini udah banyak belum? Lo atur nggak affiliate-nya? Misalnya, oke ini ada produk, ada list produk yang besok dapat sales 500 juta pakai produk ini atau salah satunya dapat hadiah umroh ya. Nah, itu namanya program affiliate. Nah, Menarik juga tuh. lu bikin tuh kayak gitu, produk hero segala macam, video lo mendukung itu VT-nya, terus affiliate juga mendukung, iklan lo bagus. Semudah itu. Begitu juga yang lain, GMV Max Live juga sama gitu. Ada yang live-nya 24 jam, ada yang enggak. Kalau yang enggak 24 jam ya sudah. Nyalahinnya kan di jam-jam dia rame aja kan. Jam rame, jam prime ya. Dan banyak nggak affiliate yang live di jam itu, ngasih tahu aja. Ini jam rame kita ya. Terus barang yang laku di live ini kan bisa di-download kan. Gitu. Asal ada komunitasnya itu ya. Iya. Kan bisa dikasih tahu. Terus ada kalau misalnya GMV Max Shopee gitu kan, ada auto, ada ROAS. Iya. Mana dulu sih, mana Ada yang grouping bagus juga. sih? Iya, ada grouping tuh baru kan. Iya. Grouping tuh yang ngikutin Tokopedia zaman dulu sih. Iya. Tokopedia kan gitu, produk hero doang gitu. Itu bisa dipakai. Tapi gini, ini ngomongin ROAS, GMV Max ROAS sama GMV Max Auto dulu. Nah, kalau produknya baru, sekarang ada new product juga untuk ads. Iya. Kan ada kan. Nah, iklan yang baru itu. kalau lu nggak tahu base-nya, lu susah gitu. Mending di tes di auto. Kalau lu tahu misalnya deh, oh ternyata base gua 20 nih. Ini udah cobain 3 bulan misalnya, 20 gitu. Oke, lu mau iklan lu spending itu ternyata lu ngiklan, kan ada ya, kita bisa per SKU bisa berapa juta juga bisa sebenarnya. Iya. Kemakan cuma 100.000. Lu pakein aja ROAS. Tapi ROASnya jangan 20. Turunin dikit 18 gitu. Nge-spend itu nanti. Dari auto dulu. Biasanya begitu, iya biasanya akan seperti itu. Tapi banyak yang, gue nggak berani auto, cepet ngabisinnya, ada yang kayak gitu. Boncos katanya. Ya udah lu ROAS dulu. Dari ROAS, lu ngetes ROAS 2, gua jangan langsung dari 2 lah, dari tinggi dulu. 20 gua nggak jalan, 18 oke jalan dikit. Lama-lama kita tahu GMV-nya ROAS-nya mesti misalnya 12 baru jalan ngabisin. Dan ini profit. Harus profit ya, kalau nggak profit ngapain gitu. Udah tahu gitu, udah stabil, boleh tuh diubah ke auto gitu. Oh, malah dibalik ya? Bisa aja kayak gitu, biar lebih kenceng, biar ngetes. Tapi gue beraninya begini, ya udah nggak apa-apa. Tapi gini, lu bisa scale up nggak? Jangan lu cuma bisa 100.000 doang. Gimana kalau lu mau 1 juta? Nah, itu gimana caranya tuh? Nah, itu lu mesti Di Shopee uji di auto. Di auto biasanya kita 100.000 ngabisin, dapat ROAS 12 ngabisin. Lu sama dengan budget yang sama bisa dapat segitu nggak? Di auto? Diatur itu, kalau misalnya bisa naikin pelan-pelan, lama-lama bisa gede. Lama-lama bisa aja gede seperti itu gitu. Tapi sebenarnya kalau auto sama ROAS ini, kalau saya kan banyak main ROAS ya. Dari menurut pengalaman Mas nih, lebih bagus mana sih? Apa beda tujuan? Tergantung. Jadi gini, ini ada satu hal ya. Kalau brand lo sudah sangat oke, udah bagus banget, orang cari segala macem, nggak usah main ROAS, main auto aja. Oh, serius? Iya. Kalau udah bagus banget ya, dan banyak activationnya banyak gitu. Kalau Shopee ada apa sih? Ada exclusive deals gitu. Iya, exclusive launch juga ada. Nah, lu lagi launch ya, bagus itu biasanya autonya. Di produk yang lagi launch ya, yang lagi deals juga gitu kan. Itu bisa bagus gitu. Makanya lihat momen. Tapi gitu. dia dapat
sesuai ini ya, estimasi ROAS-nya ya? Atau bisa lebih? Bisa aja lebih gitu. Kalau kita main manual naikin budget. Iya, ya main manual kan biasa gini, orang-orang pada main gini ya. Sekarang budget minimal 25.000 lagi. Iya. Oke. Udah kena 25.000 nih. Misalnya ROAS minimal untuk profit itu berapa? 8 misalnya. Wih, gue udah 25.000 nih. ROAS gue 10. Itu gimana? Ya naikin lah limit. Kan udah kena limit Udah nih. kena limit ya. Naikin 10.000, 20.000. Lama-lama lo lihat setiap hari di produk A ini per hari ternyata gue bisa ngiklan 300.000. Kayak gitu mainnya. Dan itu mesti di reset lagi ya nanti ya? Iya, kayak gitu Alatnya terus. Ya itulah, itu mesti siap dengan hal-hal seperti itu gitu. Tapi berarti kalau kayak gitu mesti dipantau terus dong? Ya lu bikin alarm sendiri sih, kayak misalnya sejam apa 2 jam sekali gue ngecek gitu. Oh. Kena limit nggak Kalau gitu. pakai ini bisa nggak mas? Mode dinamis Oh bisa, dinamis itu di Shopee. kalau lu punya lebar ya ininya, profit marginnya lebar sih nggak apa-apa sih, dicoba aja. Tapi kalau misalnya seperti tadi gitu kan, nih tipis nih budget gua, ya pantau aja. Rawan boncos soalnya. Rawan soalnya. Sekarang yang main produk jutaan aja kan, jam itu jutaan juga dipantau kan itu. Iya, dipantau. Jam mahal gitu. Itu aja dia mantau gitu. Benar. Dia mantau, ngeliatin, emang gitu cari duitnya kan. Iya sih. Nah duitnya seperti itu. Makanya jangan cuman main Shopee Ads, si pasnya mainin juga. Oh, Iya. menarik ini. Nah kalau konten sendiri di TikTok Shop kan dia affiliate ya, yang perlu ini ya. Iya. Tipe kontennya tuh kayak gimana sih? Oke. Yang bisa tembus? Oke, jadi gini. Menurut TikTok juga, ya video yang bagus adalah video yang tidak di skip di 6 detik pertama. 6 detik pertama. Iya. Oke. Itu metriknya ada itu kalau kita buka TikTok itu. Di GMV Max ya? Di TikToknya di video aja buka. Oh. Dan itu kalau gue berapa kali ya diundang ke sana gitu ya, dijelasin 6 detik. Artinya gini, kalau lo nonton video 6 detik, bisa dites nih nanti nih. 6 detik lo tonton, maka most likely lo akan dapat video dari brand itu juga nanti. Nanti scroll nemu lagi, dianggap suka gitu. Terus follower yang sering interaksi sama lo itu akan mendapatkan video itu juga. Dia juga nggak kenal gitu kan. Gitu. Nah 6 detik gitu. Makanya muncul tuh sebuah formula gitu kan. Ini yang biasa gue ajarin gitu ke brand-brand segala macam gitu ya. Formulanya tuh begini. Ini disclaimer ya, gue bukan orang kreatif. Iya, Gue cuman orang yang dilatih aja. Sama TikTok juga dikasih tahu. Kita biasanya pakai 3 hook. 3 hook. Iya. Oke. Tapi ini disclaimer ya, mungkin banyak di sana suhu yang lebih jago soal ini gitu. Cuman di gue ini berhasil gitu, dan di beberapa brand yang dulu gue handle juga berhasil gitu. Makanya mainnya 3 hook. 3 hook tuh gini. Ada hook 1. Habis hook 1 bridging dulu. Nanti gue contohin ceritanya. Habis bridging ada hook 2. Bridging lagi hook 3 baru CTA. Ini video 15 detik aja. Nah, ini gue lagi ngejar gimana 6 detik itu dapat. Misalnya jualan kabel deh. Kan ada tuh kabel yang 2500 watt itu loh. Iya. Bisa aja mulai aja dengan hooknya gini. Woi kebakaran, rumah lo kebakaran tuh, itu udah hook tuh. Lalu bridging. Hah kebakaran, gue baru dari situ. Gimana bisa? Tuh lo lihat apinya, itu hook 2 tuh. Oh iya. Lo lihat gak? Terus dikasih, iya sih itu dekat rumah gue. Ayo buruan cek. Nah pas nyampe rumahnya, ceritanya nih, set udah detik udah lebih dari 6 tuh. Nah kan, tapi rumah gue nggak kebakar. Tuh lihat aja. Iya kok rumah lo nggak kebakaran sih? Kenapa? Call to action. Karena gue pakai ini. Oh. Ini kabel 2500 watt kuat, jadi nggak bakal konslet. Mahal ya? Enggak lah. Cek aja keranjang kuning. Lihat lo dapat harga berapa. Ini UGC ini berarti ya? Kayak gitu-gitu. UGC. Itu kan contoh ya. Hooknya kayak gitu 3. Iya. Jadi orang mau tahu emang selanjutnya apa sih gitu. Ini sebenarnya rahasianya belum banyak yang pakai loh. Iya, Tapi udah berapa kreator tuh yang top pakai itu. Pakai Yang ya. afiliator. Dia mainnya UGC, terus editannya nggak rumit kan? Nggak rumit, itu Cuman caption doang simple gitu doang sih. Nah Iya. ini dia ya, kita jangan pernah mikir rumit dulu. Lo tahu formula, lo kerjain aja gitu, sesuai formula yang ada gitu loh. Bedain aja hooknya apa gitu. Nah 6 detik dapat nih.
FYP itu ada rumusnya kan? Udah tahu belum rumus FYP? Belum. Oke. FYP itu kan ada rumusnya. Begini rumusnya. Engagement itu apa sih kalau di TikTok? Like, comment, share kan? Comment, share. Sama satu lagi sih. Profile visit. Oh, profile visit ya. Video ditonton 6 detik ya. Ditonton 6 detik udah pasti. Kita jangan 6 detik ya. Kalau FYP itu harus sampai habis atau menjelang habis. Jadi semakin banyak orang yang nonton sampai menjelang habis dan high engagement itu FYP. Makanya inilah setiap orang FYP-nya beda-beda. Bisa aja yang FYP di gua di lu nggak FYP. Tapi itu dia. Jadi dia harus high engagement juga dan dia harus ditonton sampai menjelang habis. Itulah makanya gue bilang hooknya 3, baru di akhir tuh call to action. Oh. Gitu. Lo main kayak gitu. Nah ini algonya keranjang kuning. Algonya yang bukan keranjang kuning itu beda lagi. Kalau keranjang kuning ada tambahan dia klik ke keranjang. Iya. Kalau non keranjang kuning kan nggak pakai, nggak ada klik ke keranjang kan, gitu. Oh, ini sebenarnya rumus bisa dipakai. Bisa. Kuncinya itu satu doang ya. Iya. Nonton harus sampai habis. Iya. Atau menjelang Gimana habis. caranya lo bisa bikin mereka seperti itu? Oh. Itulah kenapa sangat dibutuhkan bikin program affiliate yang lo ngajarin setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali lo ngajarin itu. Bahkan kalau perlu ada sesi khusus CapCut tuh, ajarin tuh. Belum tentu mereka bisa CapCut gitu kan. Iya. Editnya langsung dari TikTok. Iya, jadi langsung dari TikTok. Nggak ngerti hook tuh apa ya. Dia cuman yang kebanyakan gue temuin ya, mereka cari referensi terus bikin. Iya. Alah. Tim saya juga gitu lagi. Iya. Itu ada caranya seperti itu. Oh. Nah, itulah makanya ketika dia FYP, dia dapat boost kan dari TikTok. Iya, dapat nah, boost. gitu. Pokoknya kan ada affiliate yang tahu-tahu dapat komisi gede tuh. Iya. Karena nggak tahu gimana dia FYP. FYP. Ini nggak salah ya. Lo mesti tahu kenapa lo FYP. Kenapa nggak FYP juga harus tahu Harus tuh. tahu. Sama seperti kok bisa ya brand yang gue handle naik salesnya. Harus tahu Lo juga nggak tuh. boleh nggak tahu kenapa. Iya. Karena kalau lo nggak tahu lo hoki. Bener. Hoki Benar. gitu. Apalagi kalau lo nggak tahu lo turun apa. Iya. Makanya itu dia yang gue bilang. Cek sampai level-level yang sampai kayak gitu. Sampai level service deh, SLA. Jangan-jangan ada telat ngirim. Nah, Jangan-jangan lu kena pelanggaran. pelanggaran. Makanya traffic lu dibatasi. Lu mesti ke situ ngelihatnya. Harus holistik ya. Iya. Semua harus dibedak. Bukan ngiklan doang. Ngiklan tuh part kesekian itu. Itu bagian traffic gitu loh. Itu yang kita cek harus dari segi bisnisnya dulu justru Segi ya. bisnisnya. Lu ngirim telat kan lu pelanggaran. Penalti. Bener. Nah, penalti lu pembatasan traffic kan. Bener. Pernah tuh salah satu brand saya kena pelanggaran dibatasi 50 pesanan doang sehari. Nah itu. Itu omsetnya rada susah tuh mau naik lagi. Terus target dari bos 5M ya. 5M gimana lu pelanggaran gitu. Itu Iya, yang iya. susah gitu. Setuju. Nah ini sekarang kan banyak yang pakai AI mas. Nah, Katanya konten lebih efektif pakai AI bisa 100. Sehari itu bisa 100. Iya. Itu menurut mas gimana? Apakah relevan konten AI ini? Oke. Ini banyak ya affiliate yang tanpa sampel ya pakai AI. Banyak banget dan mereka yang gua tahu ya, yang komisinya 60 juta, 70 juta tuh banyak. Banyak banget serius. Nah, itu pas dicek kontennya AI. Jadi gini ya. Lu bisa bikin konten banyak, bisa generate langsung banyak gitu ya per hari. Itu nggak masalah lagi gitu. Dulu mah susah gitu ya. Bahkan ini menyelesaikan masalah sampel. Tapi banyak orang yang bikin tidak bagus lah videonya, tidak bagus, tidak convert. Tapi pertanyaan adalah gimana biar bagus? Biar high quality ya? Yang gue tahu ya, yang pernah gue pelajari juga dan akhirnya kita ajarin juga gitu ya ke brand. Lu kalau jadi affiliate, lu bangun diri lu siapa? Jangan sampai AI itu kan suka nggak konsisten kan. Lalu bikin tuh caranya, ini teknis ya. Misalnya gue mau bikin foto gue gitu, gue foto 6 sisi segala macam. Nanti yang muncul kan gue terus tuh. Pas di generate kalau kita belajarnya pakai open art gitu. Open art tuh bisa banyak tuh, bisa VO dan lain-lain. Ini ada intinya gini. Ketika karakternya itu konsisten, personal brandingnya kebentuk gitu kan, lo dianggap sebagai kreator AI yang bagus gitu ya. Orang belinya dari mana? Ini mending dari dia terpercaya dibanding ada akun affiliate lain, satu cewek, satu cowok, satu lagi om-om, satu tante-tante.
Itu yang susah Avatarnya tuh. ganti-ganti terus. Heeh. Idenya sama. Nah, ketika lu bikin VT-nya, formulanya boleh ngikutin yang tadi gitu. Boleh ngikutin yang tadi aja gitu kan. Berarti pakai ini Mas, kalau namanya apa ya, motion graphic ya? Iya kayak gitu. Dimana kita itu misalnya kita podcast kayak gini, ntar muka kita bisa diganti. Bisa, iya. Itu Bisa. lebih bagus ya? Nah itu juga bisa kan karena banyak yang susah tuh kreator home living ya. Masa dia beli ini dulu lemari. Iya, buat Iya kan? sampel ya. Pakai AI itu kan. Iya. Terus TV 4K itu mereka tuh nggak ini loh. Mereka tuh pakai AI tuh kebanyakan tuh. Dan itu bagus loh. Gua kan Kalau kayak level ini Mas, kayak brand-brand besar yang LG misalnya, itu banyak itu. itu AI juga. Banyak kok. Gua semalam aja masih ngeliat itu jualan TV dia affiliate masih pakai AI gitu. Masih ada yang komennya banyak gitu. Dan masih efektif. Jangan sampai kita sekarang ada era AI lu bikinnya asal-asalan. Karena tadi yang 6 detik tadi dan FYP tadi masih tahu tuh rumus itunya. Dan gimana lu craftingnya tuh gitu loh. Berarti ini seninya ngonten sama AI ini. Iya. Makanya kan di AI karena kebetulan kita juga di kantor diajarin AI gitu ya. Oh iya, Smart udah pakai. Diajarin juga. Makanya yang pertama itu kan bukan lo gimana bikin video di VO3. Bukan. Prompt engineering yang pertama. Promptingnya Prompt engineering dulu yang pertama. Jadi supaya kita tahu cara berpikirnya AI. Udah gitu nanti lo bisa atur lah maunya gimana. Sementara VO3 gitu, Seedance dan lain-lain itu alat buat bikin videonya kan. Lah kalau promptnya salah susah. Promptnya salah kita ngulang-ngulang terus. Iya, kayak kita punya pengetahuan nih di TikTok begini. Belajar nge-promptnya seperti apa gitu. Prompt engineeringnya gimana gitu kan. Oh begini engineeringnya supaya bagus, supaya ini seperti itu. Nah, ketika lu udah tahu itu, lu bisa bikin tuh. Lu bisa bikin branding. Jadi akun lu akun AI. Mukanya sih muka lu sih memang gitu kan. Tapi yang muncul lu terus. Misalnya lu khusus fashion gitu kan. Bikin aja satu akun khusus fashion, bisa batik lah, jaket segala macem. Jangan tahu-tahu jual TV bikin lagi. Itu kan branding begitu. Iya. TV gitu kan. Orang jual PS5 juga AI itu ada tuh. Gue lihat gitu. Jadi sebenarnya ini AI harusnya membantu. Kecuali Kalau ngerti cara pakainya. yang main generate jual terus tahu-tahu ngeluh kok gue pakai AI jelek ya. Iya, di skip loh. Karena nggak ada yang mau nonton ya. Iya karena AI ini. Gitu. Tapi kalau misalnya pakai AI itu kita nge-review produk ya, itu kan kayak menurut orang nggak real gitu, nggak, jangan-jangan beda nih sama yang ntar dikirim. Ya. Nah itu gimana tuh? Balik lagi ke ini ya, lu udah trusted belum? Oh. Ada kayak apa ya namanya? Misalnya yang terang apa sih, Jagat Review lah misalnya. Jagat Review lu ganti jadi AI tuh. Tapi ngomongin laptop. Orang percaya dong AI juga. Orang dia ahli. Ini kan dari kenal ahli. Kontennya aja AI. Oh jadi sebenarnya tetap ada orangnya, cuman mau dibikin pakai avatar baru bisa gitu ya maksudnya. Itu kan ngejahit ya. Kita bikinnya per scene gitu kan. Per scene dijahit, di generate di VO3 terus misalnya. Terus dijahit sendiri di CapCut jadi tuh review. Kan begitu kan cara bikinnya. Iya. Tapi enak lu gak usah syuting gitu. Gak usah syuting, ngapain syuting, langsung aja. Kita meminimalisir waktu buat syuting ya. Iya, dan gak semua kan soal itu ya. Misalnya jualan tas mahal. Ya gimana caranya tas itu gerak. Sekarang TikTok enak loh, udah ada namanya TikTok Symphony. Itu bisa bikin di situ tuh. Oh iya. AI, udah nyapin dia tuh. Saya baru tahu nih. Ada TikTok Symphony itu. TikTok Symphony. Lu bisa bikin tuh lu bikin di situ, lu ambil foto barangnya, bikin gerak ya lu mau apain nih gitu. Bikin promptnya seperti apa. Makanya jangan yang bagus VO3 atau apa ya gitu. Bukan. Itu mah nanti. Prompt engineering dulu belajar. Nggak bisa nge-prompt, salah itu video. Mau pakai tools apapun ya. Iya, salah. Bikinnya di situ dulu. Menarik. Engineering dulu. Nah itu kalau ngomongin soal AI dan konten ya. Iya. Kalau misalnya yang affiliate ini apakah ada korelasi juga sama barang-barang yang kita nggak bisa kasih sampel kayak tadi misalnya TV gitu. Nah apakah itu harus AI atau? Salah satunya AI. Jadi gini, affiliate tuh sekarang juga udah tau lah caranya. Adalah orang-orang yang gue temuin yang memang aku nggak mau rugi gitu. Gue beli lemari misalnya, oh ini komisi 10% nih, gue beli 2 juta, 200.000. Ya gue bikinin aja VT terus. Itu cara pertama. Cara kedua gampang, cari aja videonya, gambarnya. Lo bikin AI, tapi
Lu bikin semacam pilar dulu kan, konten pilar. Jadi gue mau jual PS5. Nah, gue nggak punya PS5 tapi mahal gitu kan. Ya gue bikin aja. Satu entertainment, kedua mungkin temanya education, ketiganya promotion. Jadi promosi lagi promosi, dia ngomongin promosi terus gitu. Masing-masing gue bikin 10 gitu terus. Dia bikin konten pilar tapi mukanya muka dia. Dan Nggak harus berubah. konsisten. Iya. Harus konsisten. Jadi jangan berpikir ini sulit. Kalau sulit kita belum tahu aja caranya gimana. Ketika udah tahu nanti mungkin akan ngerasa gini, oh gitu doang caranya ya. Udah gue bikin aja sekarang. Nah itu banyak sekarang affiliate yang udah AI, udah jago AI, udah kayak gitu mikirnya. Dia tinggal mikir, nanya ChatGPT malah. Gue mau bikin konten pilar pertama education, produknya ini, bikinin 100 ide, kan gitu caranya. Iya. Tapi lu kasih tahu dulu rumusnya. Gue mau ada 3 hook, hook 1 bridging, hook 2 bridging, hook 3 call to action. Jelasin contohnya biar ChatGPT ngerti. Lo dibikinin lo 100. Itu tapi mesti ngerti yang sebenarnya susah itu prompt engineeringnya. Ya yang susah itu prompt engineeringnya. Jadi belajar di situ. Jangan kebalik, jangan gimana caranya bikin video di VO3, itu mah gampang. Iya. Iya. Tapi promptingnya apa? Salah prompting lu mau bikin video ngaco nanti. Oh. Jangan mikir ntar ngedit di CapCut gimana. CapCut itu terakhir. Copywriting itu tuh terakhir. Belajar CapCut juga kan kayak nggak susah-susah banget lah ya. Iya. Nggak terlalu inilah, nggak terlalu rumit. Susahan inilah lu pakai apa misalnya Adobe Premiere tuh lebih susah lagi itu. Itu lebih susah lagi kali. CapCut kan gitu doang ya. Lebih simpel. Lebih simpel. Banyak kok kelasnya, gampang itu. Iya, cepet sih. Nah kalau ngomongin soal ini gimana Mas? Kan di Shopee itu tadi Mas bilang Cepas ini penting banget. Oh iya. Katanya. Nah saya ada beberapa brand sebenarnya kan. Cuman nggak semua saya saranin Cepas. Kalau saya lihatnya dari dia punya omset udah besar atau audiensnya udah besar atau belum. Nah kalau dari Mas gimana main Cepas ini? Cepas itu gini ya. Cepas tuh berbagai brand dah gue coba gitu ya. Udah banyak yang budgetnya cuman 5 juta juga ada. Sebulan loh 5 juta. Sebulan 5 yang budgetnya cuman ya gue cuman bisa 10 juta. Ada yang ratusan juta. Ada yang miliaran ada juga gitu Cepas. Nah kenapa main Cepas? Cepas ini kan kolaboratif ads. Cepas ini kolaboratif ads ini nggak cuman Shopee ya. Asal tahu aja. Ini bisa Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli juga ada Cepasnya. Nah, ini mainnya di mana? Ini mainnya adalah misalnya Shopee. Ini outside dari Shopee kan. Ibaratnya kalau Shopee itu lu udah ada kolam gitu. Orang-orang udah ada download, udah sering masuk Shopee gitu kan. Iya. Ya kan? Nah, Cepas itu adalah narik orang yang di luar Shopee tadi gitu. Nah, ada fungsinya 2, prospecting, retargeting. Retargeting dibagi lagi, ada view, add to cart gitu kan. Terus ada cross sell, ada upsell. Itu enaknya di situ sebenarnya. Nah, jadi gini. Cepas itu akan berguna kalau kita misalnya ngerasa kok gue mentok ya di Shopee ini. Kok kolam gue kecil banget ya. Lo tambahin lah berarti. Lo berarti butuh nyari orang baru di luar Shopee. Main prospecting sebenarnya. Seperti itu. Lalu udah banyak, ya enak juga. Oke, ini yang beli produk hero gua, kan ada produk superhero, ada produk hero. Produk superhero ini yang ngeklik banyak, yang beli banyak, yang itu card banyak. Lo bisa retargeting atau lo cross sell deh. Gue mau orang yang beli produk superhero, terus mereka beli produk yang rising star-nya gua. Kan susah lo pakai Shopee Ads ya, paling iklan doang. Lo pakai aja Meta tuh, Cepas. Katalognya katalog ini kan, katalog yang bukan superhero yang tadi rising star, tapi retargetingnya cross sellnya ke superhero. Itu dia tuh. Nanti harus berpengaruh juga kreatifnya gimana, kopinya gimana. Nah kalau mau ngomongin seperti itu, ini jadi solusi sih sebenarnya. Banyak kok brand yang pakai dan dia berhasil. Banyak, kayak misalnya gini deh, di Shopee Ads deh misalnya, yang klik banyak tuh. Kita dapat 5.000 klik gitu misalnya. Itu kan akan jadi klik doang gitu. Sementara di Shopee Ads itu sudah dipasang di setiap produk display kan udah dipasang pixelnya Meta. Iya. Artinya yang gini. View ya. Lu bisa nggak? Gue udah melihat ini di Shopee. Kalau lu pernah ngerasa gue ngeliat sepatu, abis itu gue setiap buka sesuatu kok muncul nih sepatu, muncul ada ini, ya itu kan Cepas. Katanya di hack gitu. Oh itu ngerasa dikejar-kejar gitu. Iya. Atau misalnya
komennya komen retargeting tuh. Kok dianggurin aja? Yuk check out sekarang mumpung lagi diskon 20%. Di Shopee Ads-nya kan nggak ngomong lagi diskon 20%. Kalau lo klik kan itu ke produk display doang kan. Iya. Nah, tapi di Meta lo bisa ngomong gitu. Lebih luas ya. Iya. Terap kreatifnya lebih luas juga. Iya. Itu kan harusnya dimainkan. Kalau misalnya di cost structure kita masuk gitu loh. Oh, gue cost ratio-nya bisanya 10%. Ya udah berarti Meta lu nih, Sipas lu mesti cost ratio 10% juga gitu. 10% tuh berarti ROAS berapa tuh? Nah, itu tinggal hitung aja kan kebalikannya. 10x. Dihitung aja kan kebalikannya. Nah, dihitung lu harus mainnya di situ buat ngelebarin. Kecuali gue budget nggak banyak, gue cari orang yang niat beli aja. Ya udah Shopee Ads doang. Tapi kalau lu udah mikir nggak bisa, nih gue harus naik 5 kali lipat, gimana caranya? Lu nggak pakai Sipas susah. Iya. Susah banget. Padahal kan cara kerjanya produk Ads Shopee ini kan di search. Iya, search intent ya. Search intent. Search itu berarti dia nyari dulu, dia tahu dia mau cari sepatu gitu. Tapi kalau Sipas kan lain. Sipas kayak TikTok bisa ditongolin sendiri ya. Orang ini punya minat sama sepatu, muncul sepatu yang lo jual. Mainnya di kreatif tapi ya. Kreatifnya harus bagus juga nih. Kreatifnya bukan, ya harus bagus benar. Tapi kan sekarang sudah eranya Andromeda kan, AI Andromeda. Oh, itu yang sama Meta punya kan? Brutal konten lo sekarang mainnya. Jadi kalau bisa lo mau berhasil di Sipas itu kontennya nggak satu. Kalau bisa 20. Loh, tapi kalau 20 kan ini mas, satu campaign 20 konten ya? Ya. Tapi kan nanti ada yang nggak nyerap tuh. Nggak budgetnya. masalah. Misalnya cuma 5 kreatif doang yang nyerap. Apa? Kan sekarang kreatif targeting eranya. Bukan di ini Bukan lagi. pakai interest lagi. Ya boleh aja lo pakai interest. Tapi yang harus sekarang di kreatifnya sekarang. Oh. Misalnya apa? Ada lah orang kayak misalnya ngiklanin deh, nggak usah Sipas deh, kontraktor deh, khusus Jabodetabek. Misalnya video pakai VO, lo ngomong VO-nya khusus Jabodetabek yang mau bangun rumah ada diskon. Nah, itu udah jelas tuh dia akan ngincer Jabodetabek. Oh iya juga ya. Iya kan begitu. Kreatif targeting namanya. Sipas juga begitu. Dan itu nggak apa-apa kita main 20 konten. Nggak apa-apa. Kalau bisa 20. Kalau 20 konten, misalnya satu campaign ya. Nah, Satu campaign ada 3 adset. satu campaign prospecting. Iya. Satu adsetnya 20, nggak apa-apa. Satu adsetnya 20. Iya. Nggak apa-apa. Tapi 20-nya ini misalnya nggak nyerap semua itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi bedanya begini ya. Misalkan kalau Sipas ada prospecting. Retargeting ini yang mesti beda. Lo pisahin misalnya add to cart. Ya, jangan sama add to cart kontennya sama cross selling, itu beda itu. Lo brutal konten di add to cart, brutal konten juga di cross selling, brutal konten juga di upselling. Bahasanya kan akan beda. Iya. Copywritingnya akan beda gitu kan, kreatifnya akan beda. Tuh strukturnya kayak gitu harusnya. Oh. Makanya kan banyak orang ya pasang deh. Rugi gue jelek. Nah, mainnya Jelek, gimana iya. lo? Pasang-pasang doang Iya. kagak ngerti ya. Mainnya gimana? Jangan mikir ini susah lagi ya, AI aja kreatifnya. pakai gambar juga nggak apa-apa kok, single image. Ya, single image nggak apa-apa kan. Banyak tapi Carousel gitu. tapi ada 20 gitu. Kayak gitu Yang mainnya. penting volume ya, volumenya Iya. banyak. Kalau misalnya ngerasain, wah gue budget iklan gue 10 juta sih sebulan. Tapi ini juga susah sih. Gimana main yang udah 5M budgetnya sebulan. Nah iya. Itu kreatifnya mesti banyak itu. Kayak sebenarnya saya waktu itu ada ngekepoin brand biasa skincare sih ya. Yang kreatifnya tuh gila banget. Oh kreatifnya banyak. Banyak pasti. banget itu. Budget iklannya gede. Karena skincare tuh biasanya marginnya gede banget kan. Soalnya murah bikinnya, HPP itu murah. Jadi marginnya gede. Banyak kan seperti itu yang gue tahu ya. Makanya admin fee naik, ya udahlah gitu. Benar, nggak terlalu terganggu. Nggak terlalu terganggu ya. Karena dia mainnya di ini retain. Oh ini apa, pembelian berkala Pembelian ya? keduanya, CRM-nya yang main sebenarnya. Repeat buyer. Repeat buyer-nya harus, kalau repeat buyer-nya dulu, gue pernah kok skincare repeat buyer-nya jelek nih, something wrong nih. Gue cek ternyata CRM-nya nggak jalan. Ketika CRM-nya gue jalanin, itu di Shopee tuh existing buyer-nya naik loh, jadi 60%. Tadinya nggak nyampe 14% paling. Gila. Ini baru semua something wrong nih. Ini pasti ada yang salah nih sama bisnis. Gue cek, lu nggak jalanin ini. Gue bilang sama ownernya, cari CRM spesialis. Nanti gue yang atur harus gimana. Gue bikinin. Nah dia bikin tuh program segala macam. Dapat lah ceritanya. Dapat jalan 70%. Existingnya tanpa mengurangi proporsi ya. Salesnya tetap growth. Cuman existing lu naik.
Dari sini lo naik. Nah kayak gitu. Ini ada 2 divisi tuh berarti CRM sama Iya, si CRM tuh harus digital masuk. marketing spesialis ya itu. Iya, itu mesti masuk di ini sih, mesti masuk di divisi marketing CRM itu. Kalau nggak jalan susah loh. Gitu. Makanya kemarin gua atur seperti itu, naik tuh 70% tuh, kan 70% kan. Nah, saya juga penasaran Mas, ini beauty itu kan banyak yang main ini ya, akun brand sama marketing account. Oh iya, ini TikTok nih berarti ya. Iya, TikTok. Oke. Ini apa sih bedanya tuh? Adalah satu brand yang kita lumayan 10 besar lah ya, bareng gua juga. Itu kalau lo cek akunnya 50. Akunnya 50. Iya, akunnya 50. Jadi gini, di TikTok itu kan ada satu akun utama, 4 akun pemasaran kan untuk satu shop. Ah, ya. Oke. Itu satu toko. Kita ngomongin misalnya apa ya? Misalnya brand skincare ya. Anggaplah namanya Skin X gitu ya. Namanya Skin X. Oke. Tokonya ada 10 tuh berarti tuh. Kalau 50 tokonya ada 5, sorry. Nah, dia ada 50. Oke, misalnya gue punya 10 deh, nggak usah banyak-banyak. 10 akun. Gitu ya. 10 akun tuh berarti gue punya 2 toko. Satu akun utama, jual semua produk. Nanti akun pemasarannya gue bisa bilang kayak gini. Skin X acne, Skin X whitening, Skin X apalagi gitu, anti aging misalnya. Ya. Tapi sebenarnya ini satu shop. Bedanya adalah ini positioning. Positioningnya si akun utama itu semuanya. Itu bisnis utama soalnya. Yang acne doang. Jadi konten-kontennya yang talentnya tuh memang masih muda, masalah acne gitu. Yang anti-aging yang mungkin sudah menengah gitu kan. Ngomongnya kerutan segala macam. Dia produknya itu terus keranjang kuningnya gitu. Padahal dia main di satu shop. Nah itu tinggal dipecah aja gitu. Dipecah jadi banyak banget. Itu mainnya positioning. Jadi gue punya konten kreator yang mainnya lo megang acne ya. Lo megang whitening ya, lo megang ini ya. Nah itu berarti whitening ini misalnya akunnya whitening. Lo VT lo gak boleh ngomongin jerawat. Karena whitening. Gak Kalau boleh. acne nggak boleh ngomongin whitening. Semuanya dibikinin konten pilar. Educationnya apa gitu, promotionnya apa gitu kan. Product knowledge-nya apa Kan gitu. ada juga yang interview sekarang. Entertainment-nya apa, iya. Yang interview itu juga macam-macam ya sekarang skincare ini ya. Iya, apa aja produk yang masuknya whitening dipecah dulu. Oh ada ini gitu, ada sunscreen, ada apa gitu kan, body lotion. Ini sebenarnya salah satu strategi buat scale up di luar iklan ya. Nah jadi gini, ini main dominasi. Lo main dominasi. Lo bayangin tadi gue cuma ngomong 5. Gimana kalau 50? Lo bisa nguasain banyak tuh. Setiap dicari dia lagi. Apalagi 50 ini, content creator nguasain formula yang tadi. Gitu loh. Jadi top 1 itu. Oh jadi top itu. Lu Itu rumus bisa top 1 jual itu. Bukan jual puluhan ribu, lu bisa jual jutaan tuh. Iya. Beneran, itu bisa jual jutaan. Itu kelihatan lah dia kalau data gila dia jual jutaan. Itu Tapi memang rumus caranya top 1. begitu. Iya. Jadi nanti orang nggak percaya sama. Misal gini kan ada pertanyaan gini. Kalau gue bikin pemasaran jual ini, nanti dia nggak percaya lagi. Dikira brand sampah lagi. Simple. Ini akun utama. Semua yang di follow akun utama adalah akun kita. Dikasih tahu. Kasih tahu gituan. Atau dipasang di bio aja bisa. Iya dipasang di bio aja, pasti kayak gitu, di follow sama akun utama. Yang nggak di follow berarti bukan kita, gitu. Lama-lama orang itu takes time, tapi lama-lama orang ketika sudah sadar, aware, wah kenceng loh cara main kayak gitu. Lo sedang membangun ekosistem. Ingat ini TikTok, ekosistemnya seperti itu. Harus jalan ya. Tanpa lo bikin ekosistem yang seperti itu, TikTok lo cuman posting iklan ya susah. Itu sih TikTok begitu, gitu. Bahkan sampai ke live-nya ya. Live-nya akun whitening ya ngomongin whitening. Tematiknya tematik whitening, jangan tematiknya acne. Gitu. Kayak gitu mainnya. Menarik. Ini strategi buat jadi top 1 di beauty. Iya. Jadi ketika lo misalnya agensi lo datang ke klien, lo kasih tahu seperti itu. Ini strategi gua. Gitu. Nah, ini kalau ngomongin tren ke depannya, Mas. Shopee sama TikTok. Iya. Ini kira-kira tahun depan itu kayak gimana sih trennya? Oke. Ya sebenarnya mereka berdua nih saling kejar ya. Itu kayak siswa yang saling nyontek aja. Sama-sama aja fiturnya Iya, sebenarnya. jadi sebenarnya gini ya. Selalu kalau setiap brand itu dicek salesnya gedean mana. Dua-duanya gede atau seimbang atau salah satu ada yang lebih gede gitu ya. Itu bukan berarti yang lain ditinggalkan. Karena nanti ya mau e-commerce apapun
Ketika brand lo sudah oke, sudah bagus banget, mereka yang bersaing. Kenapa? Saingan support. Gua misalnya adalah minimarket A, Iya. ada minimarket B. Gue nggak mau juga pembeli gue lari ke minimarket B untuk brand yang sama loh. Padahal brandnya di gue ada juga. Ya gue mikir pasti gimana ya supaya market dia balik lagi ke gue. Nih gue bikin apa ya kayak gitu. Makanya kuasain aja semuanya. Tapi nggak usah terlalu marketplace kan di Indonesia banyak. Apakah gue harus ada semua? Saran gue lu ada semua. Biar dimanapun dicari lo ada. Tapi nggak usah semua dioptimize. Yang difokusin topnya aja. Iya, kecuali duitnya banyak lah. Duit banyak kita udah siapin segala macam ya oke lah gitu. Atau kita mau scale up tuh. Iya, kita mau scale up ya udah. Kalau saran sih emang harus ada di semua. Ini kan branding ini. Gitu. Top of mind kan berarti lo ada semuanya. Jangan sampai gue ke marketplace A nggak ada. Iya, benar sih. Dan kompetitor ada di situ. Wah, udah kalah di situ gitu. Kalah saing kita. Kedepannya akan lebih gila lagi, apalagi TikTok juga berkembang banget, Shopee juga. Jangan remehkan Shopee Video karena Shopee Video lagi oke banget gara-gara itu Golden Tick ya. Golden Tick tuh lagi di-campaignin banget lah. Sama TikTok sama Shopee itu dan itu bagus banget itu untuk para kreator dan kita bisa pakai juga gitu. Dua-duanya sih lo lihat lah nanti. Makanya bikin strategi yang tadi tuh di cost structure itu sama. Lo lihat itu marketplace itu lo lihat di situ. Tiap bulan lo masih tahu gitu. Oh, gue di Lazada menghasilkan segini, Shopee segini. Lo masih tahu 5 miliar itu proporsinya berapa? Oh, Shopee sekian persen, TikTok sekian persen, Lazada sekian persen. Itu mesti tahu. Oh, ini omni channel marketing ini. Dari situ lo tahu pembagian budget buat promosinya gimana. Jangan semuanya 50-50. Jangan. Salah tuh. Salah 50-50. Ngapain? Pakai feeling itu mah 50-50. Kayak feeling, ya. iya. Mas, terakhir apa sih kesalahan yang Mas sering lihat buat brand owner di marketplace? Brand owner di marketplace kesalahannya adalah tidak memperhitungkan resiko yang akan muncul. Kita lihat BRS deh. Kita lihat Ramadan aja deh, Ramadan biasanya harusnya kita ngukur 3 tahun ke belakang Ramadan seperti apa. Lo lihat yang rame itu jam berapa. Itu kan ada perubahan ya, sahur tuh bisa rame. Lihat barang keluar berapa. Kalau lu nggak bikin forecast dari sales hingga barang di situ, maka lu akan mengalami sesuatu yang fatal. Kena penalti, bisnis lo mandek. Gue pernah ketemu orang yang GMV-nya miliaran, sekarang cuma bisa 200 juta, 300 juta. Wah, turun Itu jauh. karena tidak memperhatikan itu, tidak memperhatikan stok gitu loh. Produk itu mereka biasa aja, ntar kita top up. Mereka nggak tahu tiba-tiba, loh biasanya gue cuma laku 50, tahu-tahu ini 300. Nah, dia tidak mempertimbangkan sampai situ gitu loh. Lama-lama nanti nyalahinnya ke hal-hal yang nggak perlu disalahin gitu. Lo ads lo jelek, jangan-jangan nih, jangan-jangan lo begini, jangan-jangan lo begitu. Tanpa lo tahu, bahkan dasar yang gue bilang tadi. Cost structure itu dasar. Di situ juga stok segala macam lo mesti tahu. Makanya saran gue pakai omni channel gitu loh. Untuk biar semua marketplace-nya satu stok gitu. Ini tools ya? Ini tools. Jadi di Shopee berkurang 1 ya berarti di TikTok berkurang 1 juga. Kalau enggak, lo bakal susah, lo bakal rugi banyak gara-gara masalah yang seperti itu. Akhirnya mandek, lama-lama lo mecatin tim lo juga gitu loh. Bisnisnya jadi nggak jalan Nggak ya? jalan gitu. Agensi disalah-salahin segala macam. Padahal agensi gak nyampe situ mainnya. Saya yang kena. Tolong ya, brand owner. Iya. Jadi dan agensi juga harus ini ya, inisiatif. Saya mau hitung ininya gitu. Karena kan KPI saya sales. Nah kalau ini variannya udah dikit ya ngapain saya iklanin. Jadi biar sama-sama tahu. Beranilah untuk ngomong seperti itu sih. Iya. Kalau enggak, lo mau ambil resiko emangnya. Iya benar. Iya gitu. Kalau di Elevate ada semua, tenang aja. Nah harus. Iya pasti semua. Ada benar, semua, tenang aja. Mesti dihitung sampai sana gitu ya. Menarik. Mas, thank you atas waktunya ya. Aduh thank you. Kita salaman dulu Mas. Oke. Thank you ya. Thank you udah diundang juga.